Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Heri Miftah dari Duta Damai Lampung. Saya Yoga Pratama dari Duta Damai Jawa Tengah. Bersama Cegah Terorisme. Nah, persiapannya apa nih? Persiapan Rakernas. Persiapan Rakernas pastinya nyusun apa yang udah kita lalu setahun belakang ya Mas, ya, kayak kita udah punya kegiatan apa aja, dan beberapa kegiatan prioritas dari Duta Damai Jawa Tengah juga mulai kita susun juga buat nanti kita bagikan atau kita apa bisa dibilang tuh laporan pertanggungjawaban ya, seperti itu juga sih. 5 orang ya? 5 orang, tapi pengennya nambah sih. Jadi mohon tahun depan bisa ditambah. Jelas lah, karena tapi yang pusing koordinator. Iya. Tapi dia menentukan itu takut Serba nggak enak ya, Mas. Iya, serba nggak enak, jadi takut konflik. Iya benar-benar. Iya Jadi, sih. jadi ke Bapak Deputi mohon tahun depan ditambah. Nggak jadi konflik seperti itu. Tapi memang kalau versinya Mas Sudah milih dikit lebih nyaman, karena kalau milih banyak yang mirip-miripnya banyak, Iya. yang aktifnya sedang-sedang itu banyak gitu loh, sehingga kalau dipilih salah satu atau salah dua mereka jadi iri kan gitu. Terus gimana nih menurut Mas Yoga tentang Pancasila nih? Pancasila di Jawa Tengah gimana? Wah, Aman? aman banget ya kalau di Jawa Tengah ngomongin Pancasila. Karena berbinekanya juga ada juga. Kalau mungkin Mas Heri tahu kan, di Jawa Tengah juga bisa dibilang ada nih candi yang terbesar nih, Candi Borobudur. Juga Prambanan bisa dibilang juga di Jawa Tengah juga. Kemudian beberapa candi juga di Jawa Tengah itu juga menunjukkan toleransi yang tinggi juga. Sedangkan di Jawa Tengah mayoritas juga Muslim kan. Nah, Kayaknya pelaku bom juga di Jawa Tengah. wah, itu oknum ya, oknum teman-teman, oknum. Tapi alhamdulillah aman-aman aja sih Mas ya. Dan masih, walaupun memang ada beberapa wilayah juga bisa dibilang zona agak rawan ya, beberapa wilayah. Tapi nggak semua wilayah di Jawa Tengah rawan sih. Tapi overall semua aman-aman aja sih. Itu Mas, kalau di kan yang bikin agak resah sekarang ini yang ngaji agak-agak apa ya, tanda kutip lah itu, ngajinya agak inklusif gitu. Iya. Gimana kalau di Jawa Tengah, rame nggak yang ngaji begitu? Kalau di Jawa Tengah juga bisa dibilang rame nggak rame sih Mas, karena ya puji syukurnya itu Jawa Tengah kan banyak pondok pesantren tuh, banyak pondok pesantren. Kemudian juga tapi yang dikhawatirkan pondok pesantren yang inklusif banget itu tadi maksud berarti ya. Ya ada beberapa wilayah, tapi rata-rata agak di daerah bawah itu, juga daerah apa ya, Jawa Tengah bagian bawah sih. Kalau yang bisa kita lihat. Kalau teman-teman di kampus? Kalau teman-teman di kampus, karena berhubung kampusku tulen banget Oh, nih, iya. jadi Iya. kayaknya nggak ada deh Mas. Kayaknya nggak ada, kita aman-aman aja sih. Tapi nggak tahu untuk kampus yang lain ya. Yang memang kan kalau Unwasu lebih ke memang kampusnya ya nggak terlalu inklusif banget, karena emang rata-rata orangnya orang pesantren sebagian. Tapi kalau kampus lebih kan orang dari berbagai macam tuh. Betul. Banyak, jadi mungkin itu lebih rawan juga di sana. Ya, dan memang pemuda yang disasar. Iya benar. Dan kita mesti waspada juga. Dan terutama juga di media sosial sekarang Mas ya. Nah itu salah satu alasan kenapa Duta Damai Dunia Maya ini dibentuk juga nih teman-teman. Betul. Karena di media sosial sangat rawan banget sih. Sobat Damai, sama-sama sepakat kita bahwa program kita itu banyak dibutuhkan. Kita perlu sama-sama mencerahkan teman-teman kita juga, diri kita juga. Iya nggak Mas? Iya benar. Dan kalau teman-teman mau kepoin tentang Duta Damai Jawa Tengah juga bisa banget di websitenya kami juga Mas. Kita udah banyak tulisan banget dari tahun 2017 kalau nggak salah. Itu Keren. banyak banget tulisan. Udah lama ya? Udah lama. Senior banget. Gak salah saya kesini ya, belajar ya. Oh iya, berarti ini masih newbie Duta Damai Oh Lampung iya, ya, masih newbie dong. Masih berarti berapa tahun sih? 1 tahun ya udah nih? 1 tahun. 1 tahun udah dibentuk. Kalau kita udah sekitar 5 tahunan teman-teman. Jadi emang ya adik kita lah Duta Damai. Nah makanya, jadi sengaja kami kesini itu belajar. Iya. Iya benar. Tapi sayangnya nggak pada ngumpul ya. Iya sayangnya, karena waktunya emang kurang pas banget sih Mas Hendy juga. Mendadak. Mendadak.
Jangan-jangan duta damai ini dadakan ya singkatannya ini jangan-jangan aduh. Tahu nih Mas Irfan. Ampun, Dia tahu kalau duta damai Lampung Iya. dadakan. Iya, singkatannya jangan duta damai ini singkatannya dadakan itu jadi dadakan bukan duta damai. Iya, akhirnya saya bisa mendadak ke Yogyakarta. Iya. Mendadak tiba-tiba Ke Semarang. Semarang gitu. Iya. Tapi intinya memang apapun itu kita harus waspada lah. Gitu. Emang ya Lampung juga sudah menjadi bagian dari daerah yang disasar mereka. Iya benar. Iya. Karena apa namanya itu salah satu pintu gerbang Sumatera. Jadi pelarian bahkan yang terbaru kan pelaku bom Bali itu udah ngumpet berapa tahun Pak? Ya, Belasan tahun. itu kan di Lampungnya kalau nggak salah. Iya. Itu di tetangga kecamatan Iya. saya kawan-kawan. Ngumpet di Lampung Iya, Tengah. di Lampung Tengah. Dia kalau saya di SB 3, saya di SB 9 di Seperti Dia itu untuk apa ngurusin BPK kan? Iya, ngurusin BP karena emang kalau dari cerita-cerita kan emang agak pelosok ya dia karena emang daerah itu emang bisa dibilang agak jauh dari di kawasan Lampung gitu. Luar biasa. Itu zaman dulu. Jadi bahkan ingat gak? Kamu kayaknya masih juga belum lahir deh. Aduh lah. Yang kasus Talang Sari pernah dengar ya? Aduh belum tahu. Belum tahu ya. Terus Talang Sari yang ada di Lampung itu, ya kalau mereka mengatakan mujahidin juga. Gitu. Iya. Padahal itu ya GPK. Itu salah satu yang dibunuhnya itu paman saya, kepala desa yang di tempat yang penyerangan itu. Iya, iya. Itu kasusnya besar lumayan tahun 89 itu. Oh, saya masih di mana itu? Saya 2001 saat Masih air putih. 2001 air putih benar-benar. Iya. Ya, yang pasti Lampung memang ada DNA-nya berarti. Iya, Gitu. Ada DNA serang apa namanya bibit-bibit yang begituan gitu. Benar banget sih Mas. Saya merasakan. Nah, kalau sampai generasi sekarang ini juga nggak segera apa namanya ikutan untuk Iya. mencerahkan ya, Sadar. di yang waras ngomong kalau kata Iya. Mas Ken, ini akan menjadikan mereka makin merajalela. Kalau bahasa gaulnya tuh silent majority. Jadi yang mayoritas jangan diem. Ya, betul. Karena di kasus Talang Sari itu sendiri ya yang di Lampung itu sekarang itu sudah dibalik loh Mas informasinya. Jadi aneh. Jadi kami yang korban, nah mereka yang pelaku mengaku korban sekarang gitu. Terus mereka gandeng beberapa lembaga gitulah untuk menyerang negara, alasan mereka korban, jadi dibalik-balik gitu. Jadi ya ini mengerikan gitu. Yang ya tadi tuh yang waras malah banyak diem gitu, tapi justru yang mereka terus bicara kemana-mana. Nah itu nanti akan bisa kembali gitu, akan membahayakan. Yang jahat siapa kan gitu, kan bingung. Iya. Apalagi kebohongan yang sering diulang-ulang itu bisa jadi fakta nanti. Betul. Bisa jadi dianggap beneran. Benar sih. Jadi itulah penting. Apalagi kan mereka mesti belajarnya juga lewat sosial media juga. Bener, di sosial Jadi emang media, itu tadi bahayanya. terus ngundang TV gitu kan. Yang itu yang kaget itu saya waktu beberapa belum lama sih, tapi ya sebelum saya di Duta Damai kayaknya hampir 2 tahun lah. Pas saya nonton Metro TV tiba-tiba, loh kok beritanya begitu gitu. Sedangkan saya waktu itu masih kecil, saya tahu banget gitu. Saya tahu banget bagaimana kejadian itu gitu, perang itu di kampung saya gitu. Jadi kok jadi berubah begini ceritanya gitu. Jadi aneh. Ya, inilah. Nanti bisa kebalik. Yang kami yang korban, yang orang-orang yang justru baik dibalik sama mereka, katanya jahat gitu. Nah ini yang membuat salah paham anak cucu kita. Nah ini memang yang waras jangan diam. Iya, benar-benar. Wajib ngomong. Dan PL Lampung banyak banget sih Mas. Ketambah lagi begal ya. Itu gimana caranya biar Lampung jadi aman juga itu Duta Damai itu. Nah itu anak-anak muda juga, anak-anak remaja. Iya. Anak-anak remaja. Nah ini aksi-aksi begal ini kan ya sebenarnya anak-anak iseng ya iseng tapi sudah membahayakan. Iya. Apa bukan bahasa iseng ya, kalau anak remaja itu apa
bujang-bujang tanggung yang nekat lah gitu Iya. loh. Kalau yang senior bener kayaknya malah nggak beda, ngerampok. Ya itu, jadi emang PR-nya Lampung banyak banget sih teman-teman. Betul. Tapi Mas ngomong-ngomong, kalau perihal website kan di Duta Damai Lampung juga ada websitenya kan? Ada. Itu yang boleh ngisi itu cuma Duta Damai Lampung kah atau mungkin orang-orang lain juga? Ya kan boleh. Jadi kami terbuka. Kami malah membuka ke masyarakat juga yang mau ikutan berpartisipasi. Iya. Jadi kami buka tuh, silahkan buka dutadamailampung.id. Kalau punya tulisan dan lain-lain bisa langsung kirim ke situ. Oh, berarti sama aja di Duta Damai Jateng juga boleh berpartisipasi buat semua. Udah ngintip website Lampung belum? Oh, Belum. udah stacking dikit sih rasanya. Oh gitu. Oke, jadi ada itunya ya. Udah ada materi sih. Jadi emang sebelum diwawancara aku udah stacking Lampung gimana? Oh gitu ya. Bahan koreksi. Karena tapi masih sangat minim sekali, masih sangat kurus sekali, masih sangat kosong. Makanya saya harus banyak belajar ke teman-teman Duta Damai yang lebih senior. Bagaimana caranya lebih bagus lagi, lebih aktif lagi, lebih efektif lah pergerakannya. Karena kami dari 4 program yang kami jalankan, Apa aja itu buat Mas? ada 4 ya. Tapi yang baru bisa dieksekusi itu baru 2. Baru 2. Kalau kan kita ada seminar publik, diskusi Yang ke SMA itu. terus go to school sama ngopi pie. Ngopi Pai ini. Ini ngopi pie ini bagian dari program nih. Meskipun sederhana ya. Mari kita mulai dulu. Tapi memang udah keren. Tapi memang karena saya 19 tahun di Lampung, jadi saya cukup paham lah medanya di Lampung gimana sih Mas. Betul. Jadi memang agak berat sih. Tapi makanya teman-teman kalau siapa yang nonton nanti bisa dibantu nih Mas Heri buat ngejalanin program-programnya, didukung. Kayaknya juga kolaborasi memungkinkan juga Mas ya. Sangat sepakat, sangat senang saya. Kalau ada yang ngajak kolaborasi. Bener, sangat Jadi, siap. silakan kontak Duta Damai, mau kolaborasi apa, gasin aja. Apalagi Lampung luas banget sih Mas. Luas banget, makanya misalnya gini, ya Mas Yoga tahu sendiri kan bagaimana saya dari Bandar Lampung ke Lampung Tengah, Bandar Lampung ke Lampung Timur, itu lumayan jauh. Nggak cuma jauh, jalannya juga lumayan gitu. Aduh, jalannya juga lumayan. Jadi kayak kelihatan yang di Jogja cuman sampai Iya. sini nyampe. Jogja, Ya, enak bener ya. koordinasinya lebih gampang Mas. Benar. Ya, jadi jauh-jauh. Jadi kalau sekolah Najib untuk SMK-nya saya itu ada 600-an SMK. SMK ya, belum SMA. Belum SMA. Belum MA juga. Belum MA. Ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau misalnya kita garap dari ini yang program yang Go to School ini yang Januari ini nanti insya Allah sangat padat sekali. Yang kemarin di pending karena ada ujian semester, pending karena ada kegiatan sekolah yang belum bisa diganggu. Mereka mintanya Januari, Februari, wah ini luar biasa. Nanti akan banyak berkunjung ke sekolah-sekolah. Karena kita tahu Mas, yang disasar sama rombongan intoleran, ya kan, dan radikalisme itu, pelaku radikal itu rata-rata anak-anak, anak muda. Anak-anak muda aja kalau yang kuliah menurut saya sudah sudah pada bisa ngebantah lah gitu. Iya, udah mending. Nah makanya mending saya langsung dari SMA. Dari SMA sebelum mereka kemasukan yang lain-lain segera saya masukin, gitu ceritanya. Karena juga mereka lagi nyari jati diri juga kan. Betul. Remaja itu. Betul. Jadi untuk SMA Negeri 1 seperti banyak apa nggak mengundang Mas Jadi? Itu akan sepik-sepik nih. Pas kepala sekolah saya alumni Panjenengan, jadi monggo Duta Damai bisa diundang buat tamu ke SMA 1 seperti banyak. Cuma satu ya. SMA Negeri 1 seperti banyak. Selasa Seiba singkatannya. Nanti saya akan ke sana mampir ya. Oh iya, siap. Nanti akan saya sampaikan. Atau bareng sama jenengan pas ini. Pas balik ya. boleh kalau pas balik. Balik kita langsung ke Iya, sekolah di sekolah Go to satu School. seperti banyak ya.
Kalau nggak rencana sih saya Februari atau Januari sih mas. Oke, boleh. Masa-masa. Nah, insya Allah kalau di Februari, memang agendanya sekolah-sekolah di Lampung memperkenalkan di bulan Januari Februari. Karena kemarin kita tuh sudah program ini Go to School ini sudah dari Januari yang tahun lalu. Tapi kan waktu itu masih PPKM. Iya benar. PPKM ya namanya ya? Iya, yang ini kan pembatasan itu. Iya, lupa saya juga apa artinya PPKM. PPKM ya? Iya PPKM. Bukan PPKN, PPKM. Iya, PPKM terus sampai lupa istilah-istilahnya itu. Dulu ada istilah apa sih? Lockdown. Apalagi Pembatasan sosial skala besar apa-apa. Oh iya benar ada beberapa kali kan. Iya, benar. Terakhir itu PPKM kan. Iya. Nah PPKM terus kita nggak jadi, nggak bisa masuk, terus banyak sekolah baru 3 minggu kita udah mulai mau masuk nggak lagi. Terus nah makanya baru jalan sedikit gitu. Jadi dari 4 program diskusi terbuka, seminar publik, terus sama podcast ini kita baru jalan 2 pelan-pelan ya. Pelan-pelan mas 1 tahun, kita udah 5 tahun, jadi jangan dibandingin ya teman-teman. Yeay, merasa muda mas jadinya. iya. Tapi emang kalau dari saya sendiri mas beruntung banget karena emang mesti kan pas nyusun pas awal masih berat banget ya karena harus berjejaring dan sebagainya. Jadi saya angkatan kedua di Wilayah Jawa Tengah, sebelumnya 2017 dan kemudian dilantik lagi 2020, saya angkatan 2020 dan angkatan kedua. Jadi emang semuanya udah terus rapi, tinggal kita terusin aja program-program. Jadi formula udah ketemu ya. Udah ketemu gimana bagusnya Jawa Tengah ini dibuat, kemudian kita tinggal terusin aja. Iya. Enaknya di situ. Tinggal mempercantik, improvisasi. Iya, impro, menambah dan sebagainya. Iya. Itu jadinya baru 4. Makanya saya juga mau pengen keliling lagi nanti. Saya mau pengen tahu teman-teman yang lain gimana caranya dan efektif yang mana. Untuk saat ini sih saya merasa efektif yang ke sekolah. Yang ke sekolah. Karena saya bisa langsung ketemu dengan siswa. Di situ langsung kita sampaikan minimalnya ciri-ciri radikal, ciri-ciri intoleran itu tahu gitu. Karena begitu mereka tahu kan, oh berarti apa yang aku lakukan udah intoleran gitu. Jadi udah oh harus hati-hati. Begitu tahu ciri-cirinya orang-orang radikal, oh hati-hati. Jadi pas nanti dia kuliah, pas kuliah nih saya aja dulu nggak ngerti loh. Bener, saya ngakuin. Waktu saya kos itu ada ini kisah nyata pribadi pengalaman pribadi. Jadi di saat saya pondokan gitu, jadi ada beberapa kamar gitu, ya meskipun ada yang cewek juga. Dulu cewek itu tertutup gitu, dia keluar pakai lengkap penuh full, gitu. Itu kita pikir ya anjing gitu kan, kita pikir wah bagus benar bisa menjaga diri dengan baik gitu. Ternyata omongan-omongan mereka loh, gitu loh. Yang keras berarti. Iya, ternyata yang tampilannya selembut itu ternyata hatinya keras. Ya kan? Ternyata mereka memusuhi negara ini. Gak nyangka kan? Gitu. Nah, itu sekarang mulai saya sampaikan ke anak-anak SMA saya sampaikan. Jadi nanti begitu dia kuliah, mereka akan menemukan ciri-ciri yang kayak gitu, pasti dia oh iya ya ini nih ciri-cirinya nih gitu. Pasti dia akan kalau mau dideketin, apalagi mau dirayu-rayu, dia bisa katakan tidak, ya kan? Apalagi kalau ngajinya bener, ngaji gitu baik ya kan? Tapi begitu nanti diajak bagian itu, dia bisa katakan tidak. Karena memang gimana ya kalau mau dibilang ngaji kok nggak boleh gitu ya, salah juga ya. Salah juga. Tapi dibolehin ngajinya kok agak keras, yang keras. Betul. Awalnya sih lembut, baik-baik. Iya. Baik-baik. Tapi lama-lama kelamaan kalau kata Mas Ken itu ya itu mau caranya dari pertama dia ngerayu-ngerayu yang bagus-bagus, tapi lama-lama kita keikat ke doktrin, terus gantian kita yang ikut iuran itu habis-habisan itu iuran untuk sodako untuk negara dia itu negara dia ya gitu. Jadi iuran bulanan itu sampai uang SPP dipakai jual laptop. Wah itu luar biasa. Nah itu jangan sampai terjadi
ke adik-adik kita. Ya nggak Mas? Benar banget, benar banget. Oke ya kayaknya. Oke ya. Mungkin nanti lanjut ngopi pai 2 di Lampung ya. Siap. Udah lama nanti kita lanjut ngopi pai 2. Bener, ngopi pai di Lampung, bener-bener ada kopinya. Ya, harus ada kopi Lampung. Terkenal banget kopi Lampung di sama Jawa Tengah, terkenal banget Mas kopi Lampung itu. Gitu ya. Iya. Aduh sorry ya saya nggak bawa. Iya benar, udah sayang banget. Tapi nanti Rakernas bawa kayaknya. Oh, kan ada makanan khas kan? Ya, harus dibawa sih, coba aja kalau mau. Durian juga ya. Emang mau harus durian. Durian. Terkenal durian. Ya paling nanti apa ya? Apa ya? Mau bawain apa nih? Keripik paling banyak ya Nggak kan? tahu. Keripik kan? Keripik aduh. Udah bosan dengan keripik Iya, ya? udah. Ya di Lampung, ya Pals juga. Kemplang, kemplang ya. Ada kemplang, ada keripik ada. Ya pasti kita nanti saling bawa lah ya. Iya sih, nanti kita tukeran nasi. Sip sip sip. Kalau jatuh. Oke, sobat damai semuanya. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih Mas Yoga Terima kasih. udah nemenin saya. Terima kasih juga aku udah disambut di sini nih. Ruangannya keren banget teman-teman. Gubuk kita ini. Keren banget. Gubuk kita. Markasnya Duta Damai Jateng ini keren banget. Atau mau di speaker case Bang Lampung juga nih. Tolong dong gitu. Keren. Terima kasih Pak FKPT ya. Iya. Dan lain-lain FKPT Jawa Tengah. Luar biasa. Terima kasih Mas Yoga. Mudah-mudahan obrolan kita meskipun singkat ada manfaatnya. Amin. Oke, tetap semangat teman-teman Duta Damai semuanya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, thank you. Thank you Mas.